40. Kalau dari RT 2 misalnya ada 30-40 juga akan di-cover. Dari RT 3 ada 50 misalnya atau 60 tetap akan kita cover, dan telah disiapkan oleh seksi konsumsi tentang perihal konsumsi yang akan disampaikan, dan nanti akan sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Moga-moga jumlah yang kita harapkan bisa sesuai dengan antara yang dipersiapkan dan yang hadir. Kalaupun ada selisihnya, mudah-mudahan tidak banyak sehingga tidak ada yang nangis, karena anak-anak itu biasanya kalau tidak dapat bagian juga tidak mendapatkan, tidak bergembira. Dan kami sudah mendapatkan informasi dari Bapak Ketua RT dari masing-masing RT bahwa dari RT pun telah menyiapkan, artinya menyiapkan untuk konsumsi warganya sendiri. Jadi misalnya contoh aja dari RT 3, Pak, nanti untuk RT 3 setelah takbir keliling, kecuali mungkin dari takmir sudah menyediakan, kami pun juga menyediakan untuk sekedar Bapak, Ibu, dan panitia yang ada di lingkup RT 3. Saya juga dari RT 1 dan seterusnya seperti itu, sehingga insya Allah untuk pelaksanaan takbir keliling akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yang sholat Idul Adha, ini panitia khususnya seksi khotbah dan menyiapkan terima kasih. Ini kami dari seksi Salafin, Pak Ahmad Jaji, saya dan Pak Ambar yang diserahi untuk mencari imam dan khotib untuk sholat Idul Adha yang akan datang. Sesuai dengan permintaan dari beberapa panitia bahwa yang diinginkan khotib dan imam dari luar, maka kami kemarin sudah berupaya. Di antaranya yang pertama kami sudah mencoba menghubungi Pak Agus, Pak Yeni Nabi, ternyata juga tidak bisa. Kemudian Pak Kepala Kemenak juga tidak bisa. Kemudian yang terakhir Ustadz Muhammad Iqbal, kemarin sudah kami hubungi 2 hari yang lalu, sudah memberikan jawaban kepada saya bahwa beliau siap untuk menjadi imam dan khotib. Jadi Ustadz Muhammad Iqbal dari Pondok Pesantren Al-Bayyinah Langsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat dari Bulan Jin, Pak Jaji dan Ustadz Ambar telah memberikan kenyamanan, kepastian bahwa sholat Idul Adha yang akan datang sudah dipersiapkan imam dan khatib. Hanya kami mohon dari bertiga ini salah satunya menyepakati diri sebagai cadangan. Jadi apakah dari Burhanuddin atau Ustadz Ambar atau dari Ahmad Jaji tadi mempersiapkan diri untuk menjadi pemain cadangan. Dan sampai nanti sampai hariannya mungkin semua kita tidak tahu, kita baik. Dan seterusnya untuk yang kami adalah dari seksi dokumentasi Pak Agus Anjali ada dokumentasi siap kita mulai dari kegiatan keliling sampai kegiatan sholat id, dan kemudian nanti sampai pada pemotongan hewan kurban daging kambingnya, dan juga mungkin sebagian akan dimasakkan dari daging sapinya, termasuk mungkin juga ada yang tidak bersol, tempe tahu tetap dipersiapkan dari ibu-ibu. Dan kami sudah mohon pada ibu-ibu di kelompok apa itu, kelompok ibu-ibu dari Bu
dodok, mengukur dan menyiapkan pasukannya. Ini dan tinggal beliau nanti akan menyelenggarakan berapa anggotanya. Dan prediksi anggaran prediksi anggaran tahun ini kita membeli hewan kurban per ekornya 22.500. Artinya hanya menyisakan uang operasional itu 2 juta. 2 juta. Sehingga kemungkinan uang yang dikelola oleh panitia untuk urusan korban ya 10 ekor sapi berarti 20 juta. Itu perkiraan dasar. Nah, yang kita bagikan kita bantukan kepada warga yang menerima amanah korban, nanti akan kita pertimbangkan apa 250 seperti tahun yang lalu atau kita naikkan menjadi 500.000 rupiah. Ini menjadi pertimbangan nanti dalam perhitungan keuangan. Kalaupun 500 dalam perhitungan keuangan masih memungkinkan. Sedangkan untuk biaya-biaya yang lain yang bersifat umum di luar korban, nanti kami mohonkan kepada ketua takmir dan yayasan untuk bisa dibebankan pada kas. Jadi tidak mengurangi dana operasional hewan korban, hingga nanti dimungkinkan kita akan mampu melaksanakan kegiatan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak. Pelayanan pembelian hewan korban tahun lalu yang diprakasai oleh masyarakat CS, dan ternyata beliau ini dalam keadaan yang guncang sehingga kami tidak berani masuk dan kemudian kami mencari yang ada di lokasi sekitar. Di Bogorjo ada Pak Syukur, tapi kami pun juga masih memperhitungkan karena beliau masih selevel Pak Yatno dan kita belum tahu kinerjanya, sehingga ketika saatnya bagaimana persiapan dengan modal, apakah dengan sanggup menerima uang korban itu setelah korban itu sendiri selesai. Dia tidak sanggup, kami tinggalkan. Kemudian kami mendapatkan informasi jika dari Pak Ketua Takmir, tapi kemudian ketika kami kaji juga tidak mampu untuk kita jadikan tempat yang sewaktu-waktu terjadi perubahan jumlah hewan korban yang dibeli dan juga berkaitan dengan permodalan. Dan kalau dapat informasi dari Pak Sigit dari BPS bahwa di Kodanan ada pengelola hewan korban atau pengelola ternak sapi, dan kami telah kemudian melakukan survei ke sana bersama bareng-bareng kebetulan Pak Umbarno juga ke sana. Ternyata di sana tidak melayani timbangan per kilo. Pada awalnya kita sudah sepakat timbang per kilo. Nah, kemudian di Kodanan nggak sanggup melayani. Pak, kalau bobot 450 ke bawah dengan harga 55, kami tidak sanggup. Nah, kemudian kami tinggalkan dan kami koordinasi dengan Pak Hadi. Dia punya 2 channel di Grobogan. Ada yang terdahulu dipakai, tapi paket harganya 60 lebih. Dan beliau kemudian mendapatkan informasi di Grobogan di Pak Muhaimin, Nah, kemudian alhamdulillah ketika kami survei ke sana, 9 orang kami survei ke sana. Jadi dari panitia pembelian plus unsur panitia inti ke sana dan bisa ketemu dengan Pak Muhaimin, terjadi dialog. Beliau memberikan kesanggupan bobot terendah 420. Bobot terendah 420 gitu kan ya, 420 kg dengan perhitungan per kilonya 52,5. Kami pilihkan yang mudah saja. Nah, sekaligus mampu untuk mendokumentasikan kegiatan yang ada di masing-masing masjid yang menjadi tanggung jawabnya. Entah nanti melalui video atau foto, monggo nanti bisa
Ya seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua tadi, itu kegiatannya ini bisa diakses oleh seluruh jamaah yang sudah mengamankan ibadah kurban ke Masjid Nurul Alam ini. Untuk sementara ini ada 4 masjid, saya ulangi supaya nanti mudah ancar-ancarnya. Yang pertama Masjid Al-Munawar. Masjid Al-Munawar itu di Dukuh Kelaroh, RT 03 RW 02 Desa Balong, Kecamatan Jepondora. Jadi ini bisa ditempuh dari 2 jalur, bisa lewat belakangnya 410. Jadi dari Lamian, notok pertigaan belok kanan, nanti ada pelengkung yang menuju ke belakangnya 40, itu lurus nanti akan sampai di tepi kampung. Kebetulan masjidnya ada di tepi sawah, jadi tujuannya mudah kalau dari itu. Tapi kalau mau lewat yang arah Lawian Timur, ini notok pertigaan, terus kiri, terus sampai nyebrang sawah. Setelah Lawian, nyebrang sawah masuk ke kampung Balong. Nah, di tepi desa itu ada gang atau jalan ya, belok kanan, nanti sampai jalan tembus itu belok kanan lagi, menyusuri itu juga nyampe. Nanti monggo itu. Nah, yang lebih praktis, kalau rujukannya mudah ya, jalannya jelas tidak muter-muter, itu lewat belakangnya 410, karena tidak akan kesasar mungkin ya, tidak akan kesasar kan jalannya ada 1. Itu untuk tugasnya ini saya belum bisa membagi, tapi yang akan saya bacakan ini petugas-petugas yang nanti akan. Berarti termasuk tim kesehatannya gitu Pak Satrio. Ya, menurut Pak Satrio, jadi kesehatan untuk meminimalis. Ya teman-teman yang kita sesuatu, tapi ada sebelumnya pamit kepada kita. Jadi usulan ya, kalau memang sekarang mau minta, monggo lah. Seperti kayak kaki kalau mau diambil kakinya monggo. Asal sekarang bilang kalau memang butuh, nanti saya ambilkan satu sapi untuk teman-teman lah. Satu sapi itu dari satu kaki 4 itu kita sisihkan untuk teman-teman yang mau ambil kakinya. Nah, kemarin kan sudah dipesan orang 5 sama anak jagal. Kalau diambil semua aja, nggak usah kasihkan teman-teman ya. 4 orang kan ada ilen gitu Pak, teman-teman sendiri. Jadi supaya tidak ada semakin saya agak marah memang, karena tidak semua teman saya dia ngambil. Nah, yang tahu anak jagal. Ini caranya mau, tapi udah bingung. Sapi yang masalah daging kok juga sapi ini enak saya gitu. Untuk sekarang ini kalau siapa yang mau senang bola nanti biasanya bisa ngomong ke anak sekarang. Jadi saat itu sudah saya sampaikan bahwa sapi sebelum sapi dipotong, saya sudah menyampaikan bahwa nanti satu ekor sapi ini kakinya kita bawa pulang. Ya, jadi gini Pak, satu prinsip kepala, lulat, kaki kembali ke panitia. Jadi kembali ke panitia semua. Karena kemarin kan kepala dikasihkan kepala, anak jagal sama kulit kepala itu anak jagal karena dipecah. Iya memang. Ya betul Pak. Ya, betul. Karena kan tidak semua kan diambil Pak, karena memang harus berbagi semua ya. Jadi gini, nanti kepala, kulit dan kaki kembali ke panitia keseluruhan tanpa dipecah, karena itu sudah ada alokasinya diberikan ke yayasan. Langsung begitu dipotong. Kalau misalnya mobil, misalnya gitu. Kemarin itu kepala kembali semua Pak. Kan mau dipecah kepalanya. Pak, tidak usah dipecahkan gitu Pak. Iya. Jadi ini kita pastikan kepala, kulit dan kaki masuk mobil. Kembali ke panitia karena itu sudah dialokasikan ke yayasan-yayasan yang ada di sekitar juga. Ada 4 yayasan. Jadi ada 4 yayasan. Jadi kalau kita berikan daging kan berat, akan menjadi besar tanggungan kita. Bantuan kan sudah disiapkan dari Pak Satrio dengan 1.100.000 itu tas resep sudah include di dalamnya. Jadi untuk yang dikirim
Saya ingat tahun lalu itu masih ada sisa tas tapi tak boleh lagi. Oke, tasnya berapa? Ya, kalau nanti dikondisikan itu. Termasuk Pak Jum, mohon dikondisikan siap tambang Pak. Tambang penambang untuk hewan kurban sapi ketika diturunkan itu biasanya kurang panjang. Oh, gitu. Beberapa meter aja disiapkan sih untuk sapi. Kalau sapi berapa? Hah? Sapi berapa? Yang diturunkan di sini hanya 4 ekor, yang lainnya langsung di-drop ke Bandar. Nyata di Pak Jum ini. Moga ada yang Pak Bendara moga. Apa yang berkaitan dengan perolehan keuangan dan berapa persen yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari peserta kurban sapi, kalau yang kambing kelihatannya sudah semua ya, sudah semua. Cuma yang sapi ini memangnya panitia ada deadline kira-kira kapan kita tutup sehingga biar nanti pada waktu kita seandainya itu nanti transfer berarti kan kita tidak tidak tanggal 28 kan kita tutup bank sehingga kita tinggal tanggal 27 saja untuk bisa mengambil uangnya tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini nanti Pak Agus sebagai ketua panitia untuk mengumumkan kepada peserta kurban ini kelihatannya baru 50% dari ya terdaftar. Saya kira itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Syed dan Pak Jono selaku bendahara kurban. Jadi sementara ini yang sudah masuk dari uang kurban, kalau seperti itu lebih Pak 60%. Lebih. Dan yang perlu diantisipasi yang ada di bank. Ini kan mungkin ada cuti bersama, sehingga kami harapkan yang ada di bank besok sore, besok pagi bisa diambil. Nanti tutup, saya khawatirnya nanti lebih data yang sudah masuk segera dikurungi di situ sehingga saya bisa mengkonservasi pada yang berkorban. Kalau bisa di tempat masih ada 3 atau 4 yang baru saya kemarin ada di sekolah belum bisa sampaikan pagi. Mungkin ada yang lain kalau dirasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Tapi kalau masih ada gaul-gaul yang perlu kami cermati, monggo yang mohon masukan. Oh ya, Mas Udin ada di tanggal Pak Mas Udin untuk apa itu peralatan landasan untuk makam-makam balung segera diperiksa masih baik kepada terpal termasuk terpal untuk yang khusus yakin mohon untuk disiapkan nanti Mas Udin ya. Jadi saat nanti waktu mau mohon bantuannya Pak Jumadi kalau memang Pak Udin butuh apa itu mengangkut barang-barang peralatan menuju ke Pak Dodok mohon bisa dibantu dengan armada ya. Turun mungkin. Bapak-bapak yang kami hormati untuk
perkiraan kalau tahun lalu itu kami perkirakan sekitar 3-4 ton. Sekitar ada yang harusnya RT itu ada yang kurang dagingnya. Akhirnya ada pemasukan daging, Pak. RT tadi bukan. Oh, jadi mohon dicermati nanti. Jadi sebenarnya kalau data yang disampaikan ke RT dari RT itu sudah valid, kira tidak akan terjadi itu, Pak. Mungkin penyampaian data yang kurang valid dari lingkungan sehingga terjadi mungkin kurang 1, kurang 2. Tapi kelihatannya memang dari sudah teratasi, Pak. Mau sampai yang kurang di RT itu sudah bisa diatasi karena saya sendiri ikut menyaksikan bahwa yang di RT ini kurang juga bisa tertingkat. Jadi artinya tidak ada kekurangan, artinya sudah tercukupi. Hanya mungkin pada saat melaporkan itu saja yang seperti ada 3, minta tambah 3, minta 4 itu karena pendataannya yang kurang pas waktu itu. Tapi tercukupi artinya. Ada di Pak Juli. Tolong, kemudian bapak-bapak kalau sudah tidak ada RT ya Pak? Iya. Jadi data per RT. Sesuai data RT jumlah kakaknya. Jumlah kakak bukan jumlah rumah. Nanti bapak-bapak yang bisa kami sampaikan, kami dialogkan pada malam ini, mohon untuk bisa bahan pertimbangan kepada yang nanti terpikirkan dan memang perlu didialogkan, langsung bisa ke Pak Ujiana atau saya atau Pak Kurniawan selaku mengurus nanti yang bisa kami sikapi kalau memang hal itu membutuhkan penanganan serius dan pada Pak Bendara ini disiapkan untuk bisa COVID dan maturun dan kami kembalikan pada Pak Bendara. Alhamdulillah pertemuan hari ini bisa berlangsung dengan nyaman. Dari bapak-bapak, barangkali masih ada yang disampaikan lagi atau kita cukupkan? Cukup. Ya, terima kasih. Saya membacakan resum rapat malam hari ini. Yang pertama, untuk takbiran di lingkungan Perumnas, rutenya tidak keluar dari RW 5. Kemudian kegiatan takbir keliling ini tidak dilombakan dan diharapkan semua RT di lingkungan RW 5 dapat mengirimkan pesanan. Dan dari takmir masjid akan menyediakan bantuan snack sejumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Untuk kegiatan sholat Idul Adha, imam dan khatib insyaallah Bapak Muhammad Iqbal dari Pondok Pesantren Al-Bayyinah, dan diharapkan kepada bapak-bapak dari seksi sholat ini juga untuk mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ingin bersama, sehingga suasananya kita semua menjadi siap. Kemudian untuk kegiatan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban, kegiatan kepanitiaan dipusatkan di kediaman Bapak Haji Edi Widodo. Kemudian informasi dari panitia bahwa panitia telah bersepakat dengan penyedia sapi yang per ekornya harga 22.500. Insya Allah kita akan dan mohon doanya bisa mencapai 10 ekor pada tahun ini. Kemudian biaya untuk imam dan khatib sholat Id dibebankan kepada Masjid Nurul Falah. Kemudian untuk penyaluran hewan kurban berupa sapi yang 5 atau 6 ekor nanti akan dipotong untuk kebutuhan lingkungan RW 5, sedangkan yang 4 lagi akan disalurkan di luar. Yang pertama Masjid Al-Munawwar, Musola Miftahul Hidayah, Masjid Jariyatul Jum'ah, dan Masjid Al-Hidayah.
Kemudian nanti kepada para petugas yang keluar, ini juga akan dibuatkan surat tugas. Kemudian informasi yang sedikit berbeda dengan tahun kemarin, bahwa dari hasil pemotongan hewan kurban berupa kepala, kulit, dan kaki kembali ke panitia karena akan disalurkan langsung oleh panitia. Informasi dari bendahara bahwa untuk keuangan kambing sudah lengkap, untuk sapi dalam posisi di atas 50%, dan diharapkan kepada semuanya untuk dapat menyetorkan anggaran paling lambat hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Dan nanti pembagian ke warga RW 5 yang tahun kemarin kurang lebih 3-4 ons, insya Allah tahun ini akan kita besarkan untuk mencapai setengah kilogram atau 500 gram. Dan pesan terakhir dari panitia, seluruh jajaran panitia untuk dapat meningkatkan ketertiban, kedisiplinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Demikian hasil rapat pada malam hari ini, dan untuk menutup rapat malam hari ini kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Panitia mengucapkan terima kasih ketua, sekretaris, dan yang di depan mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak semuanya. Semoga dalam pelaksanaan nanti kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.